Hai Halo KFI guys, semuanya. welcome back to Basa Basi HI episode ke-2. Akhirnya ya Kak Marco, Ya, setelah akhirnya sekian purnama. sekian Ini pasti purnama kita ditungguin banget nih ditungguin sama KFI. karena banyak banget KFI yang gimana Basa Basi HI gitu, tanya-tanya gitu. Akhirnya kita di sini syuting lagi Basa Basi HI episode kedua. Apa sih bedanya episode yang kedua ini sama yang kemarin? Kalau kemarin itu kan kita bahas tentang yang tak kasat mata. Nggak kasat mata, nggak kelihatan ya. Hari ini tuh kita bakal bahas sesuatu yang kasat mata gitu. Berarti bisa Kita dilihat, bisa dirasakan. Kita bisa tahu nih apa gitu. Iya gitu. Terus buat teman-teman juga yang kemarin sempat nanyain kayak Basa Basi HI ini sebenarnya tuh mengangkat topik apa sih gitu. Kita tuh apa aja gitu ya. Kita bisa bahas apa aja. Hal-hal terrandom maupun hal-hal yang berguna bagi kita Wah, gitu. banget. Nah, kebetulan pada hari ini, pada episode kali ini kita bakal ngundang salah satu narasumber Sumber yang sangat udah terpercaya berpengalaman banget, gitu, yang pastinya bikin kita semua kayak lebih insightful. Kita pasti lebih kayak kerasa ternyata gini ya. Nah, karena obrolan kita kali ini akan lebih sangat sangat berisi gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai skip, tonton sampai akhir. Langsung aja nggak sih kita mulai. Kita Mbak Ayu. Nah, di sini udah ada kakak kita, Kak Ayu. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh nih, ada baiknya buat Kak Ayu perkenalan dulu dari namanya siapa, dari prodi mana, semester berapa gitu. Ya, halo guys, Iya. kenalin aku Ayu, aku dari HI 20. HI 20. Ya, Nah, dari HI 20. sekarang kesibukannya Kak Ayu lagi ngapain nih? Waduh, aku baru selesai banget nyelesain KKN, magang, dan beberapa kegiatan lainnya sih. Yang baru-baru banget ini, nyelesain International Student Body, yang mana itu exchange between UPN and Ateneo University. Seru ya. Cukup hektik ya gitu. Tapi pengalaman baru dong pastinya. Kayak sesuatu yang nggak bisa semua orang rasakan gitu. Terus ngomong-ngomong tadi tuh soal di soal bahas KKN ini nih. Nah, kita kan sebagai mahasiswa semester yang lebih bawah dari Mbak Ayu nih, itu kita tuh masih wondering gitu loh. Kita tuh harus ngapain sih di semester selanjutnya? Buat langkah kedepannya tuh apa aja sih, kok kayaknya banyak banget banyak banget pilihannya tuh, kayak ada KKN tematik, ada magang reguler, ada MSIB. Itu tuh kita tuh harus kayak gimana, dan sebenarnya ini tuh apa sih gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk teman-teman yang mau menginjak nantinya mungkin ke semester 6 atau semester berikutnya, kalian tuh bisa milih, kalian mau KKN reguler atau kalian mau KKN tematik nih. Nah, untuk KKN tematik sendiri, di sini tuh SKS-nya kita dikonversikan 20 SKS. Tapi memang untuk KKN tematik, jadwalnya atau rentang bulannya itu selama 3 bulan. Jadi kalian KKN selama 3 bulan. Sedangkan kalau KKN reguler ya maybe just 1 month. And then you just have 2 SKS. Jadi kalian cuma dapat 2 SKS. Jadi emang lumayan jauh juga. Iya, perbedaannya ya. Terus kayak kita tuh milihnya gimana sih Mbak? Itu tuh milih sesuka hati kita atau dipilihin atau kayak harus ada seleksi dulu? Kebetulan kalau di HI ya, di angkatan kemarin setahuku kita nggak ada KKN reguler. Jadi kita cuma bisa KKN tematik atau kalian bisa ikut ke MSIB, program magang dan studi independen kampus Merdeka gitu. Dan untuk di MSIB sendiri, untuk dikonversikan ke KKN itu ada beberapa luaran yang harus kalian kerjakan nantinya. Gitu. Jadi mungkin nanti luarannya akan lebih banyak dibandingkan daripada KKN tematik yang kalian lakukan selama 3 bulan seperti itu. Nah, tadi juga sempat disinggung soal MSIB. Nah, kita tuh juga pengen tahu, kadang-kadang kita juga bingung kan ya, MSIB sama magang biasa tuh bedanya apa sih Mbak? Oke, kalau MSIB sendiri, yang pertama yang membedakan banget, kalian apply di website kampus Merdeka, ya kan? Tapi kalau magang reguler, kalian harus apply di perusahaannya langsung, gitu. Di perusahaan yang mungkin kalian pingin di mana, nah kalian langsung lebih ke perusahaan tersebut. Sedangkan kalau di MSIB, kita bisa milih tuh, kita bisa apply di banyak perusahaan melalui website kampus Merdeka itu sendiri.
gitu. Jadi kalau MSB udah kayak lebih yang disediakan Oh, gitu iya, ya. benar-benar. Udah ada That's jalurnya right. sendiri. Cuman kalau Iya. yang kita yang biasa kita harus cari tahu dulu. Yes, that's Nah, right. itu ada kayak apa ya? Kayak spesifikasinya nggak sih, Mbak? Kalau misalnya MSIB untuk jurusan ini harus ngambil ini aja. Terus kalau misalnya untuk magang reguler harus kayak gimana? Harus bebas kah atau kayak gimana? Oh, okay, that's good question. Untuk MSIB sendiri itu biasanya tergantung ke perusahaan yang kalian lamar. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang emang spesifikasinya untuk jurusan tertentu, jadi kalian nggak bisa di situ. Terbatas ya. Benar banget. Sedangkan kalau untuk magang reguler di tahunku kemarin, itu kalian harus magang di instansi yang benar-benar ada korelasinya dengan HI. Iya. Dan jadi nanti pada saat kalian membuat laporan magang, di situ kalian membuat laporan yang ada korelasinya dengan international relations, entah itu export import or anything about international relations. Like Berarti nggak bisa tiba-tiba kita pengen magang di tempat-tempat yang kayak random gitu ya. Kayak mungkin Kita harus tahu dulu nih kira-kira nanti tambang gitu apa nggak sih mungkin hubungannya? ya, tambang gitu Nanti kayak kita agak repot jauh, sendiri. agak jauh gitu ya. Ya, that's right. Mungkin Kak Marco bisa lanjutin pertanyaanmu tentang sebagai kita nih Iya. anak-anak semester bawah gitu. Untuk pendaftaran MSIB sendiri itu kan aku lihat ada kayak beda-beda timeline-nya gitu ya Kak ya. Terus juga pelaksanaannya tuh kayaknya kok juga berbeda-beda. Itu sebenarnya kayak gimana sih untuk pelaksanaan dari gak cuma MSIB aja sih, cuman kayak dari KKN sendiri terus dari magang-magang reguler itu kayak gimana? Kalau MSIB sendiri, karena aku belum pernah ikut MSIB ya, jadi setahu aku dari teman-teman kemarin emang rentang waktunya tabrakan dengan pendaftaran KKN tematik. Ya, jadi mungkin kalian bisa nanti milih untuk ikut MSIB magang untuk dikonversikan ke KKN. Tapi kan sometimes nggak semua mitra mau menerima kita katakannya kan seperti itu. Jadi kalian bisa bikin plan B, plan B-nya ke KKN tematik itu sendiri. Jadi kalian mungkin bisa membuat planning terlebih dahulu in case kalian nggak diterima di sini, kalian bisa ke planning lainnya gitu biar nantinya nggak keteteran dan semester kalian bisa berjalan sesuai dengan rencana kalian seperti itu. Itu sebuah tips juga nih ya buat kita-kita. Jadi kayak kita tuh bisa lebih tertata lagi buat semester selanjutnya gitu. Jadi emang berarti bukan kita tuh jangan yang langsung kayak asal-asal aja kita langsung coba daftar ini. Iya, Jadi kayak benar. lebih harus dipikirin juga Iya, ya, benar. Bisa sembarangan. Benar. Terus aku juga dengar ada program lagi di kampus Merdeka ini tuh ada namanya kampus mengajar. Yes. Ya, itu kayak gimana sih, Kak? Kampus mengajar itu, setahu aku ya, sepemahaman aku, kita bakal diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah SD yang ada di sekitar kampus kita. Jadi nanti kita di situ berkumpul dengan beberapa teman-teman dari luar kampus yang dia ikut program kampus mengajar juga, dan kita mengabdi kepada anak-anak SD, kita mengajar mereka. Dan itu kalau nggak salah ya, maaf kalau aku salah, itu sekitar rentang waktu 2 bulan or 3 bulan. It's same with KKN tematik sih. Nah, kalau misalnya ngambil kampus mengajar itu, apa kita juga udah masih perlu ngambil KKN atau magang nggak? Oh, kalau itu balik lagi ke kebijakan kampus kalian nantinya. Karena kadang KKN itu syarat utamanya adalah luaran yang mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu seharusnya itu bisa dong ya kalau misalnya kita bikin luaran. Ya, termasuk gitu ya. Nah, kita kan juga mengabdi ya di SD. Nah, harusnya sih itu bisa masuk ke KKN tematik sih. Harus bisa masuk ke konversi KKN seperti itu. Ini bisa buat pelajaran ya buat mungkin teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih semester muda-muda, masih awal-awal gitu, masih juga, iya, karena kita tuh awalnya ini ya masih belum nyadar kedepannya tuh dikira cuma kuliah aja, ternyata banyak gitu loh yang harus kita lakukan. Udah langsung diarahin sendiri. Iya. Waktunya kamu KKN atau yang kamu magang, ternyata kita harus mikir, iya kita juga bisa harus planning itu juga. Nah mungkin Mbak Ayu juga ada nih kayak apa ya, mungkin tips nih jangan sampai kita tuh telat gitu atau kayak keteteran gitu tiba-tiba. Ya, kalau aku kemarin aku sempat konsultasi ke dosen waliku. Jadi di situ aku udah punya planning sebenarnya, aku mau magang kapan, aku mau KKN kapan dan lain sebagainya. Dan aku konsultasi ke Bu Resa pada saat itu dan Bu Resa approve, karena kan memang di jadwalku itu bisa dibilang sudah terstruktur ya. Jadi di semester 1 sampai semester 5 aku ngambil mata kuliah wajib. Itu kenapa? Ya, agar nanti di semester tuanya kita nggak perlu ngulang mata kuliah wajib
yang ada di semester awal. Oh, make Gitu. sense. Mm-mm. Make sense. And then di semester 5 kemarin transisi ke semester 6 Desember until February, aku sempat ambil magang di Kementerian Luar Negeri Keren. selama 2 bulan, dan itu berjalan lancar alhamdulillah sesuai planning. Dan after that aku langsung ambil KKN tematik. Jadi bisa dibilang semester 6 ini aku full ambil magang dan KKN tematik, dan itu alhamdulillah juga sesuai dengan planning aku di semester awal gitu. Berarti itu kayak Ayu tuh dari awal udah ada proyeksi kayak gitu apa taunya ya sambil jalan gitu, sambil jalan kuliah gitu? Sebenarnya aku udah nyusun itu dari semester 3 sih. Keren. Iya. Kita semester 3 masih Planningnya nggak panjang. tahu ya masih Kita nggak tahu, ngapain. kayak dijelasin juga apa sih? Iya, karena di semester 1 sampai semester 5 aku kan sempat ikut maternal juga. Oh iya, aku ikut internal. organisasi juga gitu. Jadi ya aku juga kebetulan di maternal 2 periode ya. Keren. Aku awalnya dari fungsionaris ke jadi kadep, dipercaya sama teman-teman, dan itu dari semester 5. Dan aku pikir karena aku pribadi yang nggak bisa cuma kuliah doang gitu ya. Iya benar. Jadi undecided untuk cari hal-hal lain yang menurutku bermanfaat sama seperti aku mengikuti maternal. Iya, seperti benar. itu. Ini ya pengalaman di luar bangku kuliah. Benar banget. Di luar Sosialisasi kita. Iya betul. Itu kan juga ngelatih soft skill ya. Jadi gimana cara kita kerja sama orang Betul. gitu kan. Betul Mungkin banget. kalau haus jadi Oh iya nih. ini kayaknya dari ada tadi yang ada nih, kuning-kuning gitu. terpampang, ini apa sih Cerah sebenarnya gitu ya. gitu. Ini Floridina Kak. Gitu. Floridina. Kita Oke. kayaknya yang sekarang ada sponsornya ya. Iya benar, sponsored by Nah, Floridina. Kita makasih banget sebelumnya buat Makasih banget buat Floridina. Oke, thank you Mendukung Floridina. acara. Terima kasih Floridina mendukung bahasa bahasa. Ih, Oke. gak bisa dibuka ya, susah. Oke, udah. Anggap aja kita udah minum. Oke. Mungkin Kak Marco ada pertanyaan terakhir buat Kak Ayu. Oke. Jadi kalau untuk sebenarnya waktu pelaksanaannya itu Kak ya. Karena kan tadi Ayu sendiri semester 1 semester 5 itu fokus dari untuk mata kuliahnya sendiri. Cuman aku juga dengar kalau misalkan di semester 5 itu kita udah bisa mulai kayak magang, udah bisa mulai daftar. Itu jadi sebenarnya gimana sih? Apakah emang kita itu kalau misalkan mau magang kita bisa kayak start duluan, apakah sebenarnya udah ada timeline-nya sendiri gitu? Oke, sebenarnya untuk magang sendiri itu balik ke personality kalian masing-masing, balik ke keinginan kalian masing-masing. Kalian bisa di awal semester juga bisa, di semester pertengahan juga bisa, or di akhir semester kalian juga bisa sebenarnya. But aku pengen pada saat itu ya, aku pengen menyelesaikan mata kuliah wajibku dulu. Jadi biar nggak terlalu keteteran nantinya di semester akhir kan. Dan ya guys, you don't be fear of missing out or FOMO, karena itu bener-bener yang bakal bikin kalian referensi banget ya kan. Benar. Normalnya sebenarnya untuk magang itu dari semester 5. Semester 5 ke atas itu sebenarnya normalnya magang. Jadi mungkin untuk kalian bisa bikin planning dulu nih dari semester 1 sampai ke semester 4 ini kalian mau nantinya kalian akan magang kemana, lalu juga kalian mau ambil mata kuliah pilihan apa nanti di semester akhir begitu. Jadi biar studi kalian finishnya tepat waktu, terus juga tapi kegiatan lainnya tetap berjalan seperti keinginan kalian, seperti itu. Yang penting balance ya. Jadi nggak kayak ikut-ikutan temen, tapi juga harus dipikir nih. Kita tuh sekarang tuh kemampuan kita tuh udah sampai mana gitu. Terus prioritas kita sekarang itu apa gitu. Bener. Jadi nggak sekadar kayak lihat instastory teman-teman udah pada magang. Jadi kayak ikutan kita kayak takut ya. Kita kayak takut aduh. Kok udah pada magang sih? Iya. Apa aku ketinggalan info? Iya, apa kita resah gitu ya. Jadinya kita resah. Nah, itu tadi udah dikasih tahu sama Mbak Kak Ayu juga. Kalau misalnya kalian tuh jangan sampai FOMO. Kalau misalnya kalian FOMO juga takutnya kalian ngambil langkah yang seharusnya yang nggak kalian ambil gitu loh. Jadi gegabah gitu ambil langkahnya. Nah, itu tipsnya bermanfaat banget buat adik-adik mungkin teman-teman juga yang ya mungkin bingung juga, terus kayak merasa kalau dirinya mungkin ketinggalan teman-temannya karena teman-temannya udah pada magang. Jangan khawatir ya Mbak ya, jangan khawatir. Punya waktunya sendiri-sendiri. Benar. Mungkin buat closing. Iya, mungkin untuk yang terakhir ya. Terakhir kali. Mau pengen tahu lah kemarin pengalaman Kak Ayu waktu di Kemenlu itu kayak gimana sih? Iya. Oke. Berbagi pengalaman ya. Iya, mungkin karena menarik banget nih, menarik banget. Nih nanti ada teman-teman yang bakal magang di sana. Benar, kan sebagai mahasiswa HI juga itu kan
fotonya menarik juga ya magang di Kemlu. Jadi di Kemlu itu kan sebenarnya tujuan semua anak HI ya. Iya, Nggak benar. ada di UPN aja. Benar. Seluruh Indonesia pasti tujuan ke Kemlu. Untuk aku sendiri, aku kemarin itu benar-benar pengalaman yang luar biasa banget. Karena di situ aku sebagai anak magang diikut sertakan di semua kegiatan Kemlu. Terutama pada saat meeting-meeting bersama diplomat-diplomat luar negeri, bersama perwakilan Indonesia di negara asing gitu. Keren. Ya. Dan kemarin juga di Kemlu pada saat aku last minute magang itu ya, sebelum aku graduations. Nah, itu aku sempat menghadiri rapat sama pengawas Eropa di Enmont. Itu untuk bahas soal Rusia Ukraina yang pada saat itu lagi panas-panasnya kan. Benar. Nah, itu benar-benar experience yang luar biasa banget sih. Dan mungkin nanti teman-teman yang nantinya mau juga ke Kemlu, internship di Kemlu, you guys harus mulai belajar bikin policy brief yang benar-benar policy brief ya gitu. Karena nantinya di Kemlu pada saat kita internship kita bakal banyak banget kerjaan untuk membuat policy brief. Jadi gimana tanggapan Indonesia untuk suatu kasus atau konflik yang sedang terjadi nantinya, dan policy brief itu akan diberikan langsung oleh kepada Bu Menteri kita, Bu Menteri Luar Negeri kita yang nantinya akan dibawakan, mungkin nantinya ada sidang PBB ataupun ada konferensi yang akan dilakukan untuk menanggapi konflik itu tadi. Nah, mungkin untuk teman-teman juga yang nantinya ingin ke Kemlu nih, boleh improvisasi English skills-nya. Benar. Ya, especially in listening and speaking ya. Benar. Soalnya emang kita nanti bakal banyak banget ketemu daily ya, yes, in daily activities kita bakal meet a lot of people yang mana they're using English. Dan kita juga sering banget bikin notulensi dari para diplomat asing yang mana itu kan menggunakan skill listening kita. Iya, benar. Kan? Dan kita juga harus cepet tanggap ya, listening kita juga, writingnya juga gitu. Yeah, that's right. Mungkin buat pengalaman ini, sumpah ini pengalaman yang menarik banget dan mengundang. Mungkin agak cukup pressure kalau dilakukan, cuman sebenarnya kayak impian banyak orang, bener. Dan setelah mendengar cerita-cerita dari Kak Ayu dan kayak kayak semua yang udah dikatain sama Kak Ayu, kita tuh jadi lebih lega nggak sih? Ya nggak sih Kak? Jadi aku sebagai mahasiswa HI yang semester 4 ini juga agak lega nih, karena ternyata aku tuh nggak ketinggalan loh. Ya, aku tuh nggak apa-apa gitu. Iya, masih ada lah kayak nggak apa-apa, tenang aja gitu. Pasti kita tuh bakal ngejalanin semuanya dengan perlahan, tapi pasti ya. Jadi nggak usah terburu-buru. Dan denger pengalaman Kak Ayu tadi soal magang juga, tertarik banget gak sih Kak? Jadi kayak jadi pasti kayak HI banget gak sih? HI banget, HI banget. Ini yang udah kita pelajari ini kayak ada gitu, ada bentuknya gitu. Betul. Saatnya menguji ini kita apa namanya? Pengetahuan kita soal HI gitu di dalam magang tersebut. Mungkin buat teman-teman, boleh nggak sih Kak kalau misalnya ada teman-teman yang sekiranya perlu bimbingan atau mau tanya-tanya soal magang dan lain sebagainya ke Kak Ayu, bisa nggak ngehubungin Kak Ayu atau lewat mana gitu? Terutama buat tips bagi waktunya kali ya. Itu kan kayak lumayan padat juga ternyata aktivitas kita makin semester makin naik. Iya. Ya, kalau misal ingin tanya-tanya soal perihal magang di Kemlu ataupun gimana cara bagi waktunya antara organisasi, antara kuliah dan juga magang dan lain sebagainya, ya boleh untuk chat aku, boleh untuk menghubungi aku melalui Instagram, ya @Rizkianovita. Nanti dimasukin di sini. Oke. Mungkin obrolan kita udah bener-bener ini ya, insightful banget ya. Aku udah merasa kayak sangat penting, sangat berbobot banget. Dan buat Kak Ayu makasih banget udah ngeluangin waktunya berbagi buat kita semua. Udah cerita-cerita juga pengalamannya yang bahkan kayak ternyata kayak gini magang di Kemlu gitu, yang sebelumnya kita nggak tahu. Jadi makasih banget buat Kak Ayu. Mungkin kalau misalnya kita ada kesempatan lagi, kita boleh ya undang Kak Ayu lagi. Boleh banget ya. Oke, teman-teman, buat yang mau tanya-tanya lagi Kak Ayu, boleh langsung hubungin Instagramnya dengan bahasa yang sopan ya. Terus see you guys on Basa Basi HI episode 3. Dadah. Thank you.